Hah? Ada konten kreator dapat puluhan juta tapi followersnya beli dan komen like-nya itu pakai buzzer. Emang bisa? Yes, hari ini kita akan ngebahas terkait akun-akun atau gimana sih kita caranya beli fake follower. Kita juga ngebahas beli like, komen, buzzer, dan lain sebagainya biar akun kita tuh semakin ramai. Plus minusnya, resiko, dan lain sebagainya kita bahas tuntas hari ini. So, perkenalkan nama gue Salawan. Sekarang gue sebagai konten kreator mikro. Dan gue akan sharing terkait pengalaman gue dan juga beberapa teman-teman gue yang menggunakan strategi ini. Dan metode ini tuh ada plus minus ya, jadi disarankan ditonton baik-baik, jangan ditelan mentah-mentah. Yang pertama kita akan ngebahas terkait apa sih itu beli follower, like, comment, share yang fake gitu loh. Jadi akun yang kita maksud itu kadang ada orang yang followernya itu tinggi banget gitu loh, kayak mungkin udah 10.000, 20.000, 30.000 dan lain sebagainya. Tapi postingannya itu yang nge-like itu dikit, komennya itu mungkin nggak ada sesepi itu. Itu bisa dikategorikan dia itu beli follower. Itu bisa dibeli dengan dua cara, yaitu cara organik dan juga cara bot atau cara yang nggak organik gitu loh. Jadi menggunakan sistem yang tidak diperbolehkan oleh platform sosial media itu sendiri karena ya emang nggak organik gitu loh. Ya, yang pertama kita akan bahas ya. Untuk yang non organik atau bots atau pakai sistem website itu, websitenya nggak bisa gue kasih tahu ya. Intinya ada beberapa website yang bisa digunakan untuk kita bisa beli follower, like, comment, share itu bisa gitu. Dengan cara cukup kita ngasih link dari sosmed postingan kita, itu bisa di adjust juga kayak karakteristik komen yang dimau itu seperti apa. Jadi kayak nanti ketahuan tuh kalau ada yang akun yang beli follower tanpa beli fake komen dan like, itu ya berarti followernya gede, cuman postingannya itu ya seorganik postingan ngikutin reels followernya dia. Let's say follower dia itu cuma 200-300, ya ngikutin likes komennya itu sesuai postingan reelsnya gitu loh. Jadi kayak fake follower itu nggak mempengaruhi engagement sebenarnya untuk beberapa case ya. Cara ini bisa digunakan sebenarnya untuk good way kalau kalian tuh mungkin lagi running konten kalian dan membutuhkan waktu yang cepat nambah follower, tapi harus diimbangi dengan beberapa tips ya. Nanti di beberapa part yang selanjutnya akan kita bahas kalau misalkan kalian udah menggunakan metode ini tuh harus diapain lagi gitu loh. Terus selain kita menggunakan metode yang website, metode yang boots yang bener-bener kita spending duit kita di situ untuk ngeboost beli follower, beli komen, like, share-nya itu di sistem website itu, kalian juga ada cara yang mungkin kalian bingung di websitenya karena emang lumayan ribet ya. Kalian bisa beli di beberapa penyedia jasanya juga kalau kalian bingung ke websitenya. Kalian bisa beli di Shopee, kalian bisa beli di Twitter, itu banyak banget penyedia jasanya gitu loh. Dan ingat ya, plus minusnya itu. Kedua adalah cara organik atau cara community lah ya. Jadi ada beberapa penyedia jasa juga kalau kalian mau request komen, like, share itu bisa dijalankan oleh akun-akun yang organik, akun-akun dari Indonesia. Jadi beda gitu loh. Kalau yang sebelah pakai sistem website AI itu kan mereka bener-bener akun bot, akun yang udah mati ngefollow kalian, akun yang udah mati ngekomen kalian dengan bahasa-bahasa robot. Kayak misalkan kalian cukup ngelis kayak misalkan postingan kalian itu di situ ada pembahasan terkait skincare, padahal di situ kalian lagi review jelek, tapi komennya bisa review baik karena emang secara robot mereka ngedeteksi itu video ya lagi nge-review skincare. Jadi pembahasannya pasti kan mirip-mirip kayak wah, apakah saya boleh mencobanya? Wah, bagus sekali itu lipstiknya. Wah, lipstik apa? Ini kayak seragam dan hampir mirip-mirip dan terkesan robot AI banget gitu loh. Tapi kalau yang organik, yang dari community atau penyedia jasa buzzer ini, mereka itu bisa di-adjust gitu loh. Biasanya kita dikasih pilihan untuk 3 pembahasan kata kunci. Nanti dari teman-teman si buzzer akan ngelaborasi komen di akun kita. Jadi kayak benar-benar organik dan di-like juga komen. Terus beli followernya juga bisa juga. Jadi kayak akun-akun yang mereka mungkin ada yang akun mati, akun aktif, ngefollow dari akun kita gitu loh. Cuman harganya beda jauh ya. Jadi akun yang kalian beli di fake menggunakan website bot dengan yang bener-bener organik dari komunitas itu harganya jauh beda. Dan sama keduanya itu bisa kalian beli juga di beberapa platform seperti Shopee, TikTok, Twitter. Jadi kayak cari-cari aja gitu. Yap, itulah perbedaan dari beli follower fake comment yang kalian bisa jalankan untuk akun kalian. Next pembahasannya adalah cara membedakan akun yang menggunakannya. Nah, tadi udah dibahas juga ya beberapa. Intinya kalau ada akun yang kelihatan jumlah follower dan jumlah like, comment, share-nya itu nggak
make sense, atau kayak followernya udah 100.000 tapi yang nge-like cuma 100-200, itu udah nggak make sense. Atau komennya itu beberapa ada yang postingannya itu tiba-tiba banyak komen, tiba-tiba sepi, tiba-tiba nggak ada komen. Jadi itu kayak mungkin dia lupa untuk nge-boost akun itu. Jadi kayak kalian bisa paham lah ya. Jadi beberapa akun yang memang udah kelihatan nggak wajar, kelihatan yang aneh, interaksinya itu kadang ramai kadang enggak, naik turunnya itu terlalu drastis, itu biasanya mereka menggunakan jasa tersebut. Dan untuk lebih trustednya, kalian juga bisa menggunakan fitur-fitur partnership ketiga untuk ngecek akun dari akun tersebut itu real atau enggak, engagementnya oke atau enggak di beberapa platform tersebut nih. Di bawah ini kalian bisa langsung aja dicek ya untuk memastikan. Sekarang kita ke pembahasan keuntungan menggunakan jasa fake follower, fake comment, like, and share. Jadi in the good way, untuk kalian yang mau running sebagai content creator, ngebantu gitu loh. Kalau kalian tetap menerapkan prinsip organik, tetap kalian posting dengan kualitas yang bagus, kualitas yang oke, dengan kalian ngelihat benar-benar apa yang diminati oleh audiens kalian, tetapi kalian juga menggunakan fitur-fitur untuk mensupport lebih cepat seperti fake follower atau mungkin nge-boost, atau kalian juga bisa dibantuin yang organik aja ya, jangan yang menggunakan sistem non-organik. Aku nggak nyaranin banget kalian menggunakan sistem website atau bootnya ya. Lebih baik kita spend lebih banyak untuk yang pakai community itu gitu loh. Mungkin harganya lebih mahal, cuman untuk permulaan starting point kalian sebagai konten kreator awal-awal ya, itu bisa dijadiin salah satu strategi itu ya, keuntungannya ya. Jadi kayak lebih cepat, lebih mempercepat untuk nge-support pertumbuhan akun kita juga. Dan yang kedua, kadang tuh untuk kita sebagai KOL, misalkan kalian nano pengen ke mikro, perbedaan range harganya jauh banget kan. Jadi ada beberapa akun-akun yang udah deh pengen jadi mikro atau makro, mereka beli follower ya untuk lebih cepat diterima oleh brand dalam partnership red card gitu loh. Jadi kayak partnership red cardnya bisa dinaikin ketika udah checklist sesuai kriteria minimum follower yang ditentukan oleh brand gitu. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan ya, karena tadi kita udah ngebahas keuntungan, sekarang kerugiannya. Jujur kerugiannya itu lebih banyak daripada keuntungannya. Yang pertama itu merusak engagement rate. Jadi secara platform Instagram, TikTok, YouTube, semua ketika akun kita dinilai udah gak masuk akal awal-awalnya, itu followernya dikit tiba-tiba langsung banyak yang nge-follow, terus tiba-tiba banyak yang komen, like, tapi kayak ketika kita posting juga di menit sejam 2 jam itu sepi. Tiba-tiba ketika kalian nge-boost menggunakan sistem website atau ketika kalian boost ke community, kok di H+ yang secara algoritma mereka itu lagi udah turun, akun organik kita itu menunjukkan turun, tiba-tiba naik lagi tuh nggak yang make sense dan tidak menggunakan jasa ads mereka, itu dianggap kayak merusak algoritma gitu loh. Jadi sistem algoritmanya itu rusak, engagement rate kita juga rusak. Ini bahaya banget untuk kedepannya gitu loh, karena ketika akun kita udah rusak, kalian mau ngeposting apapun itu akan jelek gitu loh. Jadi kayak sama Instagram atau sama TikTok itu udah nggak di-share lagi ya konten-konten kita, karena mereka nganggap akunnya tuh udah nggak jelas gitu loh, atau konten kita ya udah pasti stuck di situ, dan pasti udah jadi habit akun itu ketika mau naik view atau komen like-nya banyak ya kita harus pakai jasa boost atau jasa yang buzzer community itu. Jadi aku saranin banget kalian tetap harus tetap banyakin konten organik. Ini cuma untuk permulaan, oke lah beli follower, tapi setelah itu jangan pakai lagi fake comment, like, karena merusak algoritma. Itu siap-siap aja ya. Selain algoritmanya yang jadi rusak, engagement rate-nya jadi rusak juga, kita juga bisa di-banned gitu loh sama platform Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya, karena dianggap nggak wajar gitu loh. Kan mereka udah nyediain fitur ads ya, atau iklan. Jadi kita bisa ngiklanin konten-konten kita untuk disebarluaskan menggunakan, tapi berbayar juga, cuman lebih trusted gitu loh. Nah, tadi udah penjelasan kayak keuntungan, kekurangan, terus sekarang kita mungkin ke kesimpulan sama advice yang bisa gue berikan. Jadi kesimpulannya, untuk zaman sekarang itu banyak banget jasa-jasa seperti itu. Bahkan gak cuman konten kreator yang menggunakan fitur-fitur tersebut, banyak brand-brand, banyak lembaga pemerintah yang menggunakan jasa-jasa buzzer, baik itu yang AI ataupun yang organik, untuk nge-support campaign mereka, untuk nge-support akun mereka. Apalagi beberapa brand yang mungkin kesulitan untuk 1000 follower pertama, mereka nggak mau pakai cara capek-capek, mereka langsung aja nge-boost cepat, baru kalian bikin konten-konten yang sebenarnya nggak menarik juga. Itu minusnya ya, kalian nggak tahu algoritma kalian itu dan konten kalian yang bikin follower naik, bikin engagement bagus itu kemana gitu loh, karena mereka nggak ngurusin lagi jumlah follower karena udah dirusak dengan sistem tersebut. Itu bahaya juga gitu loh. Intinya kalau kalian mau gunain fitur ini tuh pikir-pikir lagi. Buat kalian calon konten kreator yang awalan juga, kalian nggak bisa telan mentah-mentah ya. Kalian tiba-tiba berani juga, karena akun kalian ya jadiin aset kalian juga. Jangan sampai rusak hanya karena pengen
kecepatan instan semata gitu. So, itu penjelasannya, dan buat kalian yang emang pengen bener-bener running dengan jasa-jasa yang gue saranin, makanya yang jasa-jasa organik aja. Kalian kerja sama bareng community, kalian masuk community-nya, ikut nge-like komen postingan orang tuh banyak juga loh bisa didaftarin. Jadi kalian setiap hari nge-like komen postingan orang, postingan kalian di-share juga di grup itu untuk saling grup support community gitu loh. Jadi lebih banyak rame aja, dan itu nggak ilegal ya, karena emang bener-bener akunnya asli, orangnya asli, ketikannya asli. So, that's it. Kalau kalian ada yang mau cara join ke community tersebut, kalian komen aja mau, nanti aku DM, atau kalian DM aku ke Instagram. Next kita bahas apa lagi, komen juga. Thank you for watching di pembahasan kali ini. Ini kita nggak nge-support, kita bener-bener cuman sharing aja, karena jujur aku pernah ngejalanin itu awal-awal dulu banget itu, waktu akun aku yang lama dan akun yang sekarang aku udah nggak menggunakan jasa itu, karena emang akun lama aku engagementnya itu rusak banget ketika dikit-dikit dari mulai beli follower, pernah beli like, comment, pakai boots, itu bener-bener akunnya jadi rusak, algoritmanya rusak ketika posting selalu turun ya, karena pasti dicurigain kan sama si platform dari sosial media itu tersebut. Jadi buat kalian disarankan banget jangan menggunakan hal-hal tersebut, cuman kalau terpaksa menggunakan yang organik aja. Semangat ketika konten organik, konten bagus, engagementnya pasti akan naik dan bagus juga, dan akun kalian akan jadi lebih sehat. Thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan komen ya, mau yang mau grup join komunitasnya. Bye bye.